Suami selingkuh dan berani pakai mobil istri sah? Saat mereka asyik kencan, Zahra sang istri langsung menghadang mereka di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Zahra. Semua orang bilang hidupku adalah gambaran kesempurnaan. Aku memiliki butik busana muslimah yang sukses, 2 anak yang pintar dan soleh, dan seorang suami bernama Arman, yang selama ini kupikir adalah belahan jiwaku. Pernikahan kami sudah berjalan 8 tahun, dan seperti layaknya pasangan lain, kami memiliki suka dan duka. Namun, rasa cintaku pada Arman tak pernah surut. Aku selalu berusaha menjadi istri yang terbaik, melayaninya dengan sepenuh hati, menyiapkan segala kebutuhannya, dan memastikan rumah tangga kami berjalan harmonis. Bagiku, Arman adalah segalanya. Arman bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Gajinya lumayan, tapi penghasilan utamanya berasal dari butikku yang memang sangat maju. Dari keuntungan butik inilah, aku bisa membeli rumah ini, merenovasinya menjadi lebih nyaman, dan bahkan membeli mobil impian kami. Sebuah sedan mewah berwarna putih yang sering kupakai untuk mengantar anak-anak. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah hasil kerja kerasku, keringatku, dan cinta kasihku pada keluarga. Arman sering sekali memakainya untuk pergi ke kantor atau bertemu klien, dan aku tidak pernah keberatan. Bagiku, apa yang menjadi milikku juga adalah miliknya. Kami adalah satu. Semua berjalan normal. Sampai suatu pagi, aku melihat wajah Arman yang terlihat lelah dan penuh beban. Biasanya dia akan selalu ceria setiap pagi, tapi kali ini, ada yang berbeda. Dia hanya menatap kosong keluar jendela saat sarapan. "Kamu sakit, Mas?" tanyaku lembut, tanganku terulur menyentuh dahinya. Dia tersentak, lalu buru-buru menepis tanganku dengan alasan yang aneh. "Tidak, aku baik-baik saja, Zahra. Mungkin cuma kurang tidur," jawabnya sambil tersenyum paksa. Aku tak mau terlalu memikirkannya. Mungkin dia memang sedang stres dengan pekerjaannya, pikirku. Namun, kejadian-kejadian kecil mulai berulang. Ponsel Arman yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini selalu ada di genggamannya. Dia bahkan akan membawa ponsel itu ke kamar mandi. Panggilan telepon dari nomor tidak dikenal sering dia abaikan, tapi sesekali dia akan menerima panggilan itu sambil berbisik-bisik, lalu buru-buru menutupnya ketika aku mendekat. Jarak antara kami terasa semakin jauh. Setiap malam, ketika kami berbaring di tempat tidur, aku merasa ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Kami tidak lagi berbagi cerita, tidak ada lagi canda tawa seperti dulu. Rasa curiga mulai tumbuh di hatiku, perlahan tapi pasti. Aku mencoba untuk mengusirnya, meyakinkan diriku sendiri bahwa Arman tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang kucemaskan. Dia adalah suamiku, ayah dari anak-anakku. Kami telah melewati banyak hal bersama. Tapi setiap kali dia pulang, aku mencium aroma parfum asing di bajunya. Bau yang manis, berbeda dengan parfum maskulin yang biasa kupakaikan padanya. Aku menciumnya, lalu menatap matanya dalam-dalam. Namun, dia selalu berhasil meyakinkanku bahwa itu hanya hayalanku saja. Satu sore, aku hendak pergi ke butik, tapi mobilku tidak ada di garasi. Arman sudah pulang, tapi dia bilang dia naik taksi. Dia berbohong, aku tahu itu. Aku memintanya mengambilkan kunci mobil dari saku celananya, tapi dia bilang tidak ada. Aku pura-pura percaya, namun hatiku sudah dipenuhi tanda tanya besar. Aku berjalan ke butik dengan langkah berat. Di tengah jalan, aku menemukan 1 lembar tiket parkir di dalam saku jaketnya. Tiket itu untuk sebuah mal yang letaknya jauh dari kantornya. Aku tidak tahu kenapa dia pergi ke sana. Keesokan harinya, aku kembali mencoba menepis semua kecurigaan. Aku menyiapkan sarapan favoritnya,
memakai pakaian terbaikku, dan menyambutnya dengan senyum termanis. Namun, tatapan matanya tetap kosong. Ada kehangatan yang hilang. Aku mencoba mengobrol tentang rencana liburan kami, tapi dia hanya mengangguk tanpa antusias. Aku merasa seperti berbicara dengan orang asing. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku mulai memutar otak. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi tanpa harus menuduh. Aku memutuskan untuk memasang GPS kecil di mobilku. Alat itu bisa memberitahuku di mana mobilku berada kapan saja, dan aku bisa melihat riwayat perjalanannya. Aku juga mulai menyimpan uang di rekening terpisah, tanpa sepengetahuan Arman, hanya untuk berjaga-jaga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harus siap. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berkelana kemana-mana, membayangkan skenario terburuk. Aku bangun keesokan paginya dengan mata bengkak, tapi tekadku sudah bulat. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian. Aku harus tahu, apakah suamiku yang kucintai selama ini masih setia padaku, atau dia sudah menaruh hati pada wanita lain. Aku tidak akan membiarkan rasa takut menguasai diriku. Aku harus menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi GPS yang baru kupasang, dan mulai melacak. Hari-hari berikutnya terasa seperti adegan dalam film horor, di mana aku perlahan menemukan kepingan-kepingan yang membentuk sebuah gambaran mengerikan. Aku mulai memantau pergerakan mobilku melalui aplikasi GPS. Setiap kali Arman pamit pergi ke kantor, aku akan melihat mobilku pergi ke arah yang berbeda. Bukan menuju gedung perkantorannya, melainkan ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Aku mencatat alamatnya, dan jantungku berdebar tak karuan. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas-remas hatiku. Aku mencoba mencari tahu siapa pemilik apartemen itu, tapi informasinya sangat minim. Aku juga melihat mobilku sering berhenti di restoran-restoran mahal, kafe-kafe trendy, dan butik-butik yang bukan butikku. Riwayat perjalanan mobil itu sangat jelas. Dia sedang kencan, dan bukan denganku. Setiap kali aku melihat laporan itu, air mataku menetes. Tanganku gemetar, tapi aku terus memantau. Aku harus memiliki bukti yang kuat. Aku tidak ingin menuduh tanpa dasar. Selain GPS, aku juga mulai memantau rekening bank kami. Aku menemukan transaksi-transaksi aneh. Pembayaran untuk sebuah salon kecantikan, pembelian tas bermerek yang harganya belasan juta, dan tagihan-tagihan makan malam romantis. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuanku. Aku mencocokkan tanggal transaksi dengan riwayat perjalanan mobilku, dan semuanya cocok. Tanggal pembelian tas itu sama dengan tanggal di mana mobilku terparkir selama berjam-jam di depan butik mewah di mall. Aku juga mulai memeriksa isi tas kerja Arman. Aku menemukan sebuah kunci cadangan. Bukan kunci rumah, bukan kunci mobil, tapi kunci sebuah loker di sebuah pusat kebugaran. Aku tidak pernah tahu kalau Arman pergi ke sana. Aku mencurigai kunci itu milik wanita lain, tapi aku tidak punya bukti. Aku hanya bisa menebak-nebak. Aku juga menemukan sehelai rambut panjang berwarna pirang di jaketnya. Bukan rambutku, rambutku lurus dan hitam pekat. Rambut itu tampak seperti rambut yang sering diajaknya pergi kemana-mana. Rasa sakit dan amarah berkecamuk di dalam diriku. Aku mencoba tetap tenang di hadapan Arman, tapi hatiku sudah hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis, tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Aku harus tetap kuat, terutama demi anak-anakku. Aku tidak ingin mereka melihat ibunya hancur karena ayahnya. Aku harus membalas dendam dengan caraku sendiri. Cara yang elegan, tapi mematikan. Aku mulai mencari tahu tentang wanita itu. Aku mencoba mencari informasi dari teman-teman Arman, tapi tidak ada yang tahu.
Aku akhirnya memutuskan untuk menyewa detektif swasta. Aku memberikan semua data yang kumiliki, alamat apartemen, nomor ponsel, dan riwayat transaksi. Dalam waktu 3 hari, detektif itu mengirimiku laporannya. Nama wanita itu adalah Sinta. Usianya jauh lebih muda dari Arman, seorang wanita karir yang ambisius, tapi sayang, ia ambisius untuk merebut kebahagiaan orang lain. Hatiku benar-benar hancur. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Sinta adalah wanita yang cantik, tinggi, dan memiliki rambut pirang. Wajahnya sering muncul di majalah-majalah. Dia adalah seorang desainer grafis. Aku tidak pernah menyangka Arman akan tega melakukan ini padaku. Setelah semua yang kuberikan padanya, dia memilih wanita lain, wanita yang tidak tahu apa-apa tentang perjuangan kami dari nol. Aku merasa bodoh. Bagaimana bisa aku tidak menyadari semua ini? Bagaimana bisa aku terlalu percaya pada Arman? Aku menatap wajahku di cermin, air mataku membasahi pipi. Aku melihat seorang wanita berhijab yang mencoba menjadi istri yang baik, yang mencintai suaminya dengan tulus, tapi dikhianati begitu saja. Aku ingin berteriak, aku ingin memaki-maki, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Namun, air mata itu tidak bertahan lama. Aku menghapusnya, lalu menatap mataku yang memerah. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini merenggut kebahagiaanku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan membalas dendam. Aku akan membuat mereka membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku sudah merencanakan semuanya. Aku akan membuat mereka jatuh. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya, bahkan harga diri mereka. Aku akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling mematikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku hanya memikirkan satu hal, pembalasan. Aku akan menunggu saat yang tepat untuk menghabisi mereka. Pagi itu, aku bangun dengan senyum di wajahku. Senyum palsu, tentu saja. Senyum yang menyembunyikan badai di dalam hatiku. Arman terkejut melihatku. Dia mengira aku sudah tahu, tapi dia salah. Aku tidak akan memberitahunya apa-apa. Aku akan membiarkannya senang, membiarkannya merasa nyaman, sebelum aku menghancurkan kebahagiaannya. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku bahkan membantunya memilih dasi. Dia terlihat canggung, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya. "Mas, nanti sore kamu ada acara?" Tanyaku dengan nada ceria. Dia menggeleng. "Tidak ada, Zahra. Aku langsung pulang," jawabnya. Aku tersenyum. "Bagus. Aku ingin mengajakmu makan malam di luar," kataku. Matanya membulat. "Zahra, aku ada janji dengan klien," katanya terbata-bata. Aku mengangguk. "Tidak apa-apa, Mas. Aku bisa menundanya." "Kamu memang sibuk," kataku. Aku tahu dia berbohong. Aku tahu dia akan pergi dengan wanita itu. Aku tidak marah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Aku menunggu saat dia berada di puncak kebahagiaannya, saat dia berpikir dia telah berhasil menipuku. Lalu, aku akan menjatuhkannya. Aku akan menghancurkan hidupnya. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Aku akan membuat dia membayar mahal atas apa yang telah dia lakukan padaku. Aku menelepon detektifku lagi. Aku memintanya untuk terus memantau Arman dan Sinta. Aku ingin tahu setiap pergerakan mereka. Aku ingin tahu di mana mereka pergi, apa yang mereka lakukan, dan dengan siapa mereka bertemu. Aku ingin tahu setiap detail dari pengkhianatan mereka. Aku akan menggunakan semua informasi itu untuk menghancurkan mereka. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti. Aku mengambil foto-foto transaksi bank, tiket parkir, dan segala sesuatu yang bisa membuktikan perselingkuhan mereka. Aku juga mulai menyimpan pesan-pesan yang dikirim Arman ke ponselnya.
Aku akan menggunakan semua itu untuk melawan mereka di pengadilan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya, bahkan harga diri mereka. Di butik, aku bekerja lebih keras dari biasanya. Aku merancang model-model baru, bertemu dengan klien-klien, dan mengurus semua pesanan. Aku ingin butikku semakin maju. Aku ingin membuktikan pada Arman bahwa aku bisa hidup tanpanya. Aku tidak butuh dia untuk menjadi sukses. Aku tidak butuh dia untuk menjadi bahagia. Aku bisa melakukannya sendiri. Satu sore, aku menerima telepon dari detektifku. Mereka sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Bu Zahra, katanya. Aku mengangguk. Terus pantau mereka, kataku. Aku tahu mereka akan pergi kemana setelah makan malam. Aku tahu mereka akan pergi ke apartemen wanita itu. Aku akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya memikirkan rencana pembalasanku. Aku akan membuat mereka jatuh. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya, bahkan harga diri mereka. Aku akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling mematikan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Arman dan Sinta yang penuh ketakutan. Aku membayangkan mereka memohon ampun, tapi aku tidak akan mengampuni mereka. Mereka tidak layak mendapatkan pengampunanku. Mereka telah menghancurkan hidupku, dan sekarang, giliran mereka. Aku akan membuat mereka merasakan penderitaan yang kurasakan. Aku akan membuat mereka merasakan sakit yang kurasakan. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Laporan dari detektifku pagi itu adalah, Arman dan Sinta akan pergi keluar kota untuk akhir pekan. Mereka berencana menggunakan mobilku, karena mobil Sinta sedang diperbaiki. Aku tersenyum dingin. Rencana ini berjalan sempurna. Aku tidak perlu repot-repot mencari mereka di apartemennya. Aku akan menunggu mereka di jalan, saat mereka sedang dalam perjalanan. Aku menyiapkan semuanya. Aku mengenakan pakaian terbaikku, sebuah gamis berwarna putih yang mewah, dan hijab yang senada. Aku juga memakai riasan tipis, agar terlihat segar dan cantik. Aku ingin mereka melihatku dalam keadaan terbaikku, bukan dalam keadaan terburukku. Aku ingin mereka melihat seorang wanita yang kuat, yang tidak mudah dihancurkan. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku hanya berpamitan pada anak-anakku, memeluk dan mencium mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka adalah satu-satunya alasan aku bertahan. Mereka adalah alasan mengapa aku harus tetap kuat. Setelah memastikan mereka aman di tangan ibuku, aku berangkat. Aku tidak menggunakan mobilku, tentu saja. Aku menggunakan taksi. Aku akan menunggu mereka di sebuah pom bensin, di jalan menuju luar kota. Aku tiba di pom bensin itu 2 jam sebelum mereka diperkirakan akan lewat. Aku memarkir taksiku di sebuah sudut yang tersembunyi, lalu menunggu dengan sabar. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku harus tetap tenang. Aku harus menunggu saat yang tepat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah menunggu sekitar 1 jam, aku melihat mobilku. Aku melihatnya dengan jelas, dikendarai oleh Arman, dan di kursi penumpang ada seorang wanita berambut pirang yang kukenal dari foto detektifku. Sinta. Aku tersenyum. Senyum kemenangan. Mereka tidak menyadari bahwa aku ada di sana. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Aku menunggu mobil itu berhenti di depan pom bensin. Aku melihat Arman turun dari mobil, lalu berjalan ke arah toilet. Sinta tetap di dalam mobil, asyik bermain ponsel. Ini adalah saat yang tepat. Aku berjalan ke arah mobil, lalu membuka pintu mobil di kursi penumpang. Sinta terkejut melihatku. Dia menatapku dengan mata melotot, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya. Aku menatapnya dengan dingin.
Keluar dari mobilku, kataku dengan suara tenang, tapi penuh ancaman. Sinta terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku bilang keluar dari mobilku, kataku lagi, kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Sinta akhirnya keluar dari mobil dengan wajah pucat. Dia berdiri di samping mobil, menatapku dengan mata penuh ketakutan. Aku melihat Arman keluar dari toilet. Dia berjalan ke arah mobil, lalu terkejut melihatku dan Sinta. Wajahnya berubah pucat. "Zahra, kamu," katanya terbata-bata. Aku tersenyum. "Iya, Mas. Ini aku," kataku. "Ada apa ini, Zahra? Kamu salah paham," katanya lagi, mencoba meyakinkanku. Aku hanya menggelengkan kepala. "Tidak, Mas. Aku tidak salah paham. Aku sudah tahu semuanya," kataku. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Aku tahu kamu berselingkuh dengan wanita ini. Aku tahu kamu menggunakan mobilku, uangku, untuk bersenang-senang dengannya," kataku. Kamu sudah tahu?" tanyanya dengan suara serak. "Tentu saja," kataku. "Aku tahu semuanya. Aku tahu di mana kamu pergi, aku tahu apa yang kamu lakukan, aku tahu semuanya," kataku lagi. Arman terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Sekarang, berikan kunci mobilku," kataku. Arman ragu-ragu. "Tapi, Zahra, kita bisa bicarakan ini baik-baik," katanya. Aku hanya menggeleng. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Mas. Berikan kunci mobilku," kataku. Dengan tangan gemetar, Arman menyerahkan kunci mobil padaku. Aku mengambilnya, lalu menatap matanya. "Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku, Mas. Dan kamu," kataku, menatap Sinta, "kamu tidak akan pernah bahagia dengan suamiku. Kalian berdua akan menyesal," kataku. Aku masuk ke mobil, lalu mengendarainya pergi, meninggalkan mereka berdua di pom bensin itu, tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa masa depan. Setelah meninggalkan mereka berdua di pom bensin, aku langsung mengemudikan mobilku pulang. Air mataku mengalir deras, bukan karena sakit hati, tapi karena rasa lega yang luar biasa. Beban yang selama ini menimpaku akhirnya terangkat. Aku merasa bebas, seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkarnya. Aku mengemudi dengan tenang, lalu memarkir mobil di garasi. Aku masuk ke rumah, lalu duduk di sofa, mencoba menenangkan diriku. Ponselku berdering. Arman menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Dia menelepon lagi, dan lagi. Aku membiarkan saja. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku tidak ingin mendengar alasannya, penjelasannya, atau permohonan maafnya. Aku sudah tidak peduli. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya memikirkan rencana pembalasan yang akan kulakukan. Aku akan membuat mereka jatuh. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Keesokan paginya, aku menelepon pengacaraku. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Dia terkejut, tapi dia mengerti. "Kita akan urus perceraian secepat mungkin, Bu Zahra," katanya. Aku mengangguk. "Dan saya ingin mengambil semua aset yang saya miliki, termasuk rumah ini dan mobil ini," kataku. "Tentu, Bu. Bukti-bukti yang ibu miliki sudah cukup kuat," katanya. Aku juga mulai mengurus masalah keuangan. Aku mentransfer semua uang dari rekening gabungan ke rekening pribadiku. Aku juga mulai mengubah nama kepemilikan butikku, dari nama Arman ke namaku. Aku tidak ingin dia mengambil keuntungan dari kerja kerasku. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Arman akhirnya pulang. Wajahnya terlihat pucat dan kacau. Dia memohon-mohon padaku,
memintaku memaafkannya. Dia bilang dia menyesal, dia bilang dia tidak mencintai Sinta. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku tidak percaya lagi, Mas, kataku. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga kita, kataku lagi. Dia terus memohon, tapi aku tidak peduli. Aku memberinya dokumen perceraian yang sudah disiapkan pengacaraku. Tanda tangani ini, Mas, kataku. Arman terkejut. Zahra, kamu serius? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku sangat serius, kataku. Dia menolak. Dia tidak mau tanda tangan. Aku tidak mau bercerai, Zahra, katanya. Aku hanya tersenyum. Kalau begitu, aku akan mengurusnya di pengadilan, kataku. Malam itu, Arman tidur di sofa. Aku tidak mengizinkannya masuk ke kamar. Aku tidak ingin berada di dekatnya. Aku hanya ingin dia pergi dari hidupku. Keesokan paginya, aku mengusirnya dari rumah. Kamu bisa tinggal di mana saja, Mas. Tapi bukan di sini, kataku. Dia terkejut. Zahra, ini juga rumahku, katanya. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Mas. Ini rumahku. Aku yang membelinya, dan aku yang membayarnya, kataku. Arman tidak punya pilihan. Dia akhirnya pergi. Dia meninggalkan rumah ini, tanpa membawa apa-apa, kecuali pakaian di badannya. Aku melihatnya pergi dengan rasa lega. Aku tidak merasa kasihan sama sekali. Dia yang memilih jalan ini. Dia yang memilih untuk menghancurkan hidupnya sendiri. Aku mulai membersihkan rumah. Aku membuang semua barang-barang Arman. Aku ingin menghapus semua kenangan tentangnya. Aku ingin memulai hidup baru. Aku tidak ingin ada lagi jejak-jejak pengkhianatan di rumah ini. Aku ingin rumah ini kembali menjadi tempat yang bersih, suci, dan penuh kedamaian. Setelah Arman pergi, aku mulai mencari tahu tentang Sinta. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Aku ingin tahu apakah dia masih bersama Arman. Aku ingin tahu apakah dia menyesal. Aku menemukan akun media sosial Sinta. Aku melihat postingan terakhirnya, sebuah foto selfie dengan Arman di dalam mobilku. Aku tersenyum dingin. Dia terlihat sangat bahagia. Dia tidak tahu bahwa kebahagiaan itu akan segera berakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Aku mengupah detektif swasta untuk terus memantau Sinta. Aku ingin tahu setiap pergerakannya. Aku ingin tahu apakah dia masih berani bertemu dengan Arman. Aku ingin tahu apakah dia masih berani menyentuh apa yang seharusnya menjadi milikku. Laporan dari detektifku membuatku tersenyum puas. Sinta sudah dipecat dari pekerjaannya. Ternyata, dia ketahuan melakukan korupsi dan mengambil uang dari perusahaan. Reputasinya hancur. Tidak ada lagi perusahaan yang mau mempekerjakannya. Aku juga menemukan bahwa Sinta sudah diusir dari apartemennya. Dia tidak bisa membayar sewa lagi. Dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya tempat tinggal. Dia harus meninggalkan apartemen mewahnya dan tinggal di sebuah kontrakan kecil yang kumuh. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku hanya tahu dia sedang menderita. Dan aku merasa senang. Aku merasa puas. Aku merasa balas dendamku terbalas. 3 bulan berlalu. Aku sudah resmi bercerai dari Arman. Aku sudah mengambil alih semua aset yang kami miliki, dan aku sudah memulai hidup baruku. Aku tidak lagi memikirkan Arman atau Sinta. Aku hanya fokus pada diriku, anak-anakku, dan butikku. Satu sore, aku sedang mengendarai mobilku, melewati sebuah jembatan. Aku melihat sepasang pengemis di bawah jembatan itu. Mereka terlihat kumuh, kotor, dan kelaparan. Aku tidak ingin melihat mereka, tapi mataku tidak bisa berpaling. Aku melihat wajah mereka dengan jelas. Itu adalah Arman dan Sinta. Aku tidak bisa mempercayainya.
Mereka yang dulu hidup mewah, sekarang menjadi gelandangan. Mereka yang dulu bersenang-senang dengan uangku, sekarang harus mengemis untuk makan. Aku tidak merasa kasihan sama sekali. Aku hanya merasa puas. Aku merasa balas dendamku terbalas. Aku menghentikan mobilku, lalu turun. Aku berjalan ke arah mereka. Mereka tidak menyadariku. Mereka hanya menunduk, menatap tanah. Aku berdiri di depan mereka, lalu tersenyum. "Bagaimana kabarmu, Arman?" tanyaku dengan nada yang tenang. Arman mendongak. Matanya membulat. Dia tidak bisa berkata-kata. "Ini, Zahra?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk. "Iya, Mas. Ini aku," kataku. Arman dan Sinta menatapku dengan mata penuh ketakutan. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tersenyum. "Kamu sudah melihat kan, bagaimana akibatnya kalau kamu mengkhianati istrimu sendiri?" kataku. "Kamu sudah melihat kan, bagaimana akibatnya kalau kamu merebut kebahagiaan orang lain?" Mereka hanya diam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya menunduk, menatap tanah. Aku melihat Sinta yang sekarang sudah tidak terlihat cantik lagi. Rambutnya kotor, wajahnya pucat, dan pakaiannya kumal. Aku melihat Arman yang sekarang sudah tidak terlihat gagah lagi. Badannya kurus, wajahnya kusam, dan matanya cekung. Mereka berdua terlihat sangat menyedihkan. Aku tidak ingin berbicara lagi. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku sudah melihat mereka. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku sudah membalas dendam. Aku masuk ke mobilku, lalu mengendarainya pergi. Aku meninggalkan mereka berdua di bawah jembatan itu, tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa masa depan. Setelah melihat Arman dan Sinta menjadi gelandangan, aku tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Sebaliknya, yang kurasakan adalah ketenangan yang dalam. Badai di hatiku sudah mereda. Aku menyadari, pembalasan bukanlah tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang membangun kembali diriku sendiri. Aku tidak perlu lagi menyimpan dendam. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kebencian. Kembali ke rumah, aku memulai hidup yang benar-benar baru. Aku membersihkan lemari-lemari yang dulu berisi barang-barang Arman, menyumbangkan semua pakaiannya yang masih layak pakai. Aku menata ulang ruang tamu, mengganti sofa lama dengan yang baru. Aku ingin setiap sudut rumah ini mencerminkan diriku yang sekarang. Kuat, mandiri, dan penuh harapan. Butikku semakin berkembang. Aku membuka cabang baru di sebuah pusat perbelanjaan ternama, dan busana-busana rancanganku selalu ludes dibeli pelanggan. Aku bahkan mulai merancang koleksi khusus untuk ibu dan anak, yang laris manis di pasaran. Anak-anakku menjadi sumber kekuatanku. Mereka tidak pernah bertanya banyak tentang Arman, dan aku bersyukur. Mereka seakan mengerti, tanpa harus dijelaskan, bahwa ayah mereka sudah tidak ada lagi dalam hidup kami. Aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Kami membaca buku bersama, menonton film, dan sesekali pergi berlibur. Aku menyadari, kebahagiaan sejati tidak datang dari pasangan, tapi dari orang-orang yang tulus mencintaimu, dan dari dirimu sendiri. Suatu hari, seorang pria bernama Rizky datang ke butikku. Dia adalah seorang arsitek yang merancang butikku yang baru. Dia sopan, ramah, dan sangat profesional. Kami sering bertemu untuk membicarakan desain, dan tanpa kusadari, kami mulai berbagi cerita tentang hidup kami. Aku tidak pernah memikirkan hubungan lebih dari sekadar bisnis. Tapi entah mengapa, bersamanya, hatiku yang beku perlahan mulai mencair. Dia tidak pernah memaksaku, dia hanya hadir sebagai teman yang baik. Aku juga mulai bergabung dengan komunitas sosial. Aku mendirikan yayasan kecil untuk membantu para wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku ingin membantu mereka, memberikan mereka semangat,
dan membuktikan pada mereka bahwa hidup tidak berakhir hanya karena mereka dikhianati. Banyak wanita yang datang kepadaku, berbagi cerita, dan aku mendengarkan mereka dengan sabar. Aku merasa penderitaanku di masa lalu memiliki arti. Aku bisa menggunakannya untuk membantu orang lain. Melihat kembali masa lalu, aku tidak menyesalinya. Aku tidak menyesal telah menikah dengan Arman, karena dari pernikahan itu, aku mendapatkan anak-anak yang luar biasa. Aku juga tidak menyesal telah membalas dendam, karena dari pembalasan itu, aku belajar tentang arti kekuatan dan kemandirian. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh orang lain. Hidupku sekarang dipenuhi dengan kedamaian. Aku tidak lagi memikirkan Arman atau Sinta. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin fokus pada diriku, anak-anakku, dan masa depan yang cerah. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mulus. Tapi aku percaya, selama aku memiliki iman dan tekad, aku bisa melewati setiap rintangan yang datang. 3 tahun berlalu sejak kejadian itu. Butikku sudah memiliki beberapa cabang di kota-kota besar. Namaku dikenal sebagai seorang pebisnis sukses. Aku juga dikenal sebagai seorang dermawan yang sering membantu orang-orang miskin. Hidupku benar-benar berubah. Suatu sore, aku sedang mengendarai mobilku, lalu berhenti di sebuah lampu merah. Aku melihat seorang pria tua yang sedang mengemis di pinggir jalan. Pria itu terlihat sangat kurus dan kotor. Aku tidak ingin melihatnya, tapi mataku tidak bisa berpaling. Aku melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah Arman. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Wajahnya yang dulu gagah, sekarang sudah terlihat tua dan penuh kerutan. Pakaiannya yang dulu mewah, sekarang sudah terlihat kumal dan kotor. Dia terlihat sangat menyedihkan. Aku melihatnya, lalu tersenyum. Senyum iba, bukan senyum puas. Aku membuka jendela mobil, lalu memanggilnya. Arman, kataku. Dia mendongak. Matanya membulat. Dia tidak bisa berkata-kata. Ini, Zahra? Tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk. Iya, Mas. Ini aku, kataku. Arman menatapku dengan mata penuh penyesalan. Zahra, aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Aku menyesal. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Aku menyesal telah menyakitimu, katanya lagi. Aku hanya tersenyum. Sudah, Mas. Tidak perlu meminta maaf, kataku. Aku sudah memaafkanmu. Aku sudah melupakan semuanya, kataku lagi. Arman terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku mengambil beberapa lembar uang dari dompetku, lalu memberikannya padanya. Ambillah, Mas. Belilah makanan yang enak, kataku. Dia mengambil uang itu, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Zahra, katanya. Aku hanya mengangguk. Semoga kamu bisa memulai hidup baru, kataku. Aku menutup jendela mobil, lalu mengendarainya pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Aku hanya tahu, aku sudah memaafkannya. Aku sudah melepaskan semua beban yang selama ini menimpaku. Aku sudah memulai hidup baruku. Aku tidak tahu di mana Sinta sekarang, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin fokus pada diriku, anak-anakku, dan masa depan yang cerah. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh orang lain. Hidupku sekarang dipenuhi dengan kedamaian. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku hanya ingin fokus pada masa depan. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mulus. Tapi aku percaya, selama aku memiliki iman dan tekad, aku bisa melewati setiap rintangan yang datang. 7 tahun telah berlalu. Hidupku benar-benar berada di puncak. Butikku sudah dikenal secara nasional, bahkan internasional. Aku memiliki lebih dari 20 cabang di seluruh Indonesia,
dan butikku juga sudah memiliki cabang di luar negeri. Namaku dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, seorang dermawan, dan seorang ibu yang kuat. Aku sudah berhasil membangun kembali hidupku. Anak-anakku sekarang sudah tumbuh dewasa. Mereka sudah menjadi anak-anak yang soleh, pintar, dan sukses. Mereka selalu membanggakan ibunya, dan aku sangat bahagia. Aku juga sudah menikah lagi. Pria yang kunikahi adalah Rizky, arsitek yang dulu merancang butikku. Dia adalah pria yang baik, penyayang, dan sangat menghargaiku. Aku merasa sangat beruntung. Aku tidak pernah lagi bertemu dengan Arman atau Sinta. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang, dan aku tidak ingin tahu. Aku sudah benar-benar melupakan masa lalu. Aku sudah memulai hidup baru. Suatu sore, aku sedang duduk di teras rumah, menatap senja. Aku teringat masa laluku. Aku teringat pada saat aku dikhianati, pada saat aku hancur, pada saat aku membalas dendam. Aku tersenyum. Aku tidak menyesalinya. Aku tahu, semua itu adalah bagian dari takdirku. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Aku bersyukur. Aku bersyukur telah dikhianati, karena dari pengkhianatan itu, aku belajar tentang arti kekuatan. Aku bersyukur telah hancur, karena dari kehancuran itu, aku belajar tentang arti bangkit. Aku bersyukur telah membalas dendam, karena dari pembalasan itu, aku belajar tentang arti ketenangan. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mulus. Tapi aku percaya, selama aku memiliki iman dan tekad, aku bisa melewati setiap rintangan yang datang. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh orang lain. Aku akan terus berjuang, terus berkarya, dan terus menginspirasi. Aku memejamkan mata, lalu berdoa. Aku berdoa agar aku selalu menjadi orang yang lebih baik. Aku berdoa agar aku selalu menjadi orang yang lebih kuat. Aku berdoa agar aku selalu menjadi orang yang lebih bahagia. Aku membuka mata, lalu menatap senja. Senja yang indah. Senja yang penuh harapan. Aku tahu, ini adalah akhir dari babak lamaku, dan awal dari babak baruku. Aku tahu, ini adalah akhir dari novelku. Dan aku tahu, novelku akan berakhir dengan bahagia.